Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan pada kelompok kami. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang anti korupsi penyelenggaraan, asas hak kewajiban, dan peran masyarakat. Dengan anggota kelompoknya, yang pertama teman saya, Abigail Marahere, yang kedua Stelin Wake, yang ketiga saya sendiri, Kaljosia Nugrotobi, yang keempat Christine Makano, yang kelima Yeni Tapatap. Penyelenggaraan. Ada 3 model penyelenggaraan pendidikan untuk menanamkan nilai anti korupsi yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama itu model terintegrasi dalam mata pelajaran. Penanaman nilai anti korupsi dalam pendidikan anti korupsi dapat disampaikan secara terintegrasi dalam semua mata pelajaran. Guru dapat memilih nilai yang akan ditanamkan melalui materi bahasan mata pelajarannya. Nilai-nilai anti korupsi dapat ditanamkan melalui beberapa pokok atau sub pokok bahasan yang berkaitan dengan nilai-nilai hidup. Yang kedua, model di luar pembelajaran melalui kegiatan ekstrakurikuler. Penanaman nilai melalui suatu kegiatan untuk dibahas dan dikupas nilai-nilai hidupnya. Model ini dapat dilaksanakan siswa oleh guru sekolah atau madrasah yang bersangkutan yang mendapat tugas tersebut atau dipercayakan pada lembaga di luar sekolah atau madrasah untuk para siswanya. Misalnya dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Keunggulan metode ini adalah siswa sungguh mendapat nilai melalui pengalaman-pengalaman konkret. Model penyelenggaraan yang ketiga yaitu model pembudayaan pembiasaan nilai dalam seluruh aktivitas dan suasana. Penanaman nilai-nilai anti korupsi dapat juga ditanamkan melalui pembudayaan dalam seluruh aktivitas dan suasana sekolah atau madrasah. Pembudayaan akan menimbulkan suatu pembiasaan. Menanamkan kebiasaan yang baik memang tidak mudah dan kadang-kadang membutuhkan waktu yang lama untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi melalui pembiasaan pada siswa-siswi. Tetapi sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan sukar pula untuk mengubahnya. Karena itu adalah penting pada awal kehidupan siswa menanamkan nilai-nilai anti korupsi melalui kebiasaan-kebiasaan yang baik dan jangan sekali-kali mendidik siswa untuk berdusta, tidak disiplin, menyontek dalam ulangan dan sebagainya. Poin yang kedua yaitu asas dalam pendidikan anti korupsi. Itu dibagi menjadi 9, yaitu yang pertama kejujuran, yang kedua kerja keras, yang ketiga kesederhanaan, yang keempat kepedulian, yang kelima pertanggungjawaban, yang keenam keberanian, yang ketujuh kemandirian, yang kedelapan kedisiplinan, dan yang kesembilan adalah keadilan. Poin yang ketiga yaitu hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban pemerintah dalam memberantas korupsi. Hak dalam beberapa lembaga sebagai berikut. Yang pertama adalah lembaga eksekutif. Itu dibagi menjadi 7 hak, yaitu yang pertama meminta uang bayaran atas siapa yang sudah dirugikan. Yang kedua, menarik kekayaan hasil korupsi. Yang ketiga, memberikan wewenang kepada KPK untuk menindak eksekutif. Yang keempat, mencabut jabatan eksekutif jika ketahuan korupsi. Yang kelima, mengecek latar belakang para eksekutif. Yang keenam, mencegah eksekutif keluar dari negara jika diketahui korupsi. Dan yang ketujuh adalah melawan bantahan eksekutif. Yang berikut, lembaga legislatif. Yang pertama, merampas kekayaan hasil korupsi. Yang kedua, memeriksa kredibilitas dari para anggota legislatif. Yang ketiga, menindak langsung anggota legislatif yang korupsi. Yang keempat, meminta anggota legislatif melaporkan kekayaan. Yang kelima, memeriksa kredibilitas dari para anggota legislatif. Yang keenam, memberikan wewenang kepada KPK untuk menindak anggota legislatif tanpa mementingkan hak kekebalan dari anggota legislatif tersebut. Yang ketujuh, melepas jabatan anggota legislatif yang korupsi. Yang kedelapan, meminta ganti rugi atas korupsi yang dilakukan. Yang kesembilan, membentuk Undang-Undang Dasar Anti Korupsi. Yang berikut, lembaga yudikatif. Yang pertama, meminta setiap anggota yudikatif melaporkan harta kekayaan. Yang kedua, memberikan hak khusus bagi anggota yudikatif. Yang ketiga, mengecek kinerja yudikatif. Yang keempat, mencabut jabatan anggota yudikatif yang korupsi. Yang kelima, mengambil harta hasil korupsi. Yang keenam, menghilangkan sistem jual beli perkara. Yang ketujuh, memberi akses KPK untuk menyelidiki anggota yudikatif.
Yang kedelapan, mereformasi lembaga yudikatif. Yang kesembilan, menindak tegas anggota yudikatif yang korupsi. Dan yang kesepuluh, menyeleksi ulang anggota yudikatif. Yang berikut kewajiban. Yang pertama, upaya pencegahan. Yang kedua, edukasi masyarakat. Yang ketiga, mensupport kerja KPK. Dan yang keempat, mendukung ISM anti korupsi. Peran masyarakat. Pemberantasan korupsi diyakini mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dan menciptakan rasa keadilan. Terciptanya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi bukan hanya tanggung jawab dari penyelenggara negara semata, melainkan juga masyarakat dan semua komponen akar bangsa. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan M. Friedman bahwa ada 3 hal yang dapat mempengaruhi bekerjanya atau tegaknya hukum, yaitu yang pertama, substansi hukum, yaitu materi hukum yang berupa peraturan-peraturan. Yang kedua, struktur hukum, yaitu kelembagaan-kelembagaan yang mendukung efektivitasnya hukum. Yang ketiga, budaya hukum, yaitu sikap mental dan perilaku masyarakat terhadap kaidah-kaidah hukum yang ada. Yang berikut tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pemecahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang memuat antara lain. Yang pertama, hak dan tanggung jawab masyarakat dalam mencari, memperoleh, memberi informasi, saran dan pendapat. Yang kedua, hak dan tanggung jawab masyarakat dalam memperoleh pelayanan dan jawaban dari penegak hukum. Yang ketiga, hak dan tanggung jawab masyarakat dalam memperoleh perlindungan hukum. Yang berikut dalam peraturan pemerintah itu juga disebut tentang tata cara pemberi penghargaan sebagai berikut. Yang pertama, setiap orang, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi berhak mendapat penghargaan, dapat berupa piagam atau premi. Yang kedua, besarnya premi ditetapkan paling banyak sebesar 2/mil dari nilai kerugian uang negara yang dikembalikan. Yang ketiga, premi diberikan kepada pelapor setelah putusan pengadilan yang memidana terdakwa memperoleh kekuatan hukum tetap. Terima kasih.